지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Putri Pamuji dengan NIM 23140-180. Dalam video ini, saya akan membahas tentang strategi dan metode pembelajaran tematik untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yulisatriani, SPDI MPD. Pembelajaran tematik sangat penting terutama di jenjang pendidikan dasar karena mengajarkan berbagai mata pelajaran secara terpadu dalam satu tema. Dalam video ini ada 5 materi yang akan saya bahas. Materi yang pertama, makna strategi dan metode pembelajaran. Nah, jadi apa sih strategi dan metode pembelajaran itu? Strategi pembelajaran adalah sebuah rencana keseluruhan yang dirancang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Strategi ini mencakup pemilihan pendekatan, teknik, dan langkah-langkah yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan materi ajar. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara atau teknik yang digunakan untuk melaksanakan strategi tersebut. Misalnya, dalam strategi pembelajaran aktif, metode yang digunakan bisa berupa diskusi, kelompok, simulasi, atau eksperimen. Materi yang kedua adalah jenis-jenis strategi pembelajaran. Beberapa strategi pembelajaran yang umum digunakan dalam pembelajaran tematik antara lain, yang pertama ada strategi ekspositori, yaitu penyampaian materi secara langsung oleh guru. Strategi ini cocok untuk materi baru yang membutuhkan penjelasan konsep. Lalu yang kedua ada strategi diskusi, yang mendorong siswa untuk saling bertukar pikiran dan melatih keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya ada strategi inquiry, yakni siswa mencari dan menemukan sendiri informasi atau konsep melalui observasi dan eksperimen. Selanjutnya ada strategi pembelajaran kooperatif, yaitu belajar dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas bersama. Nah, yang paling penting dalam tematik adalah strategi kontekstual atau contextual teaching and learning. Materi yang ketiga, prosedur dan mekanisme perancangan pembelajaran tematik. Merancang pembelajaran tematik tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Yang pertama, menemukan tema yang relevan dengan kehidupan siswa, misalnya tema lingkungan, keluargaku, atau pekerjaan. Kedua, mengidentifikasi kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran yang dapat diintegrasikan dalam tema tersebut. Ketiga, merancang kegiatan pembelajaran yang menyatukan beberapa mata pelajaran sekaligus, misalnya bahasa Indonesia, IPA, dan IPS dalam satu kegiatan. Keempat, menyusun RPP tematik atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang integratif. Dan yang kelima, memilih metode, media, dan juga penilaian yang mendukung keterpaduan pembelajaran. Materi yang keempat ada model, fungsi, dan juga peran guru dalam pembelajaran tematik. Dalam pembelajaran tematik, ada beberapa model pembelajaran yang bisa digunakan. Yang pertama, ada model pembelajaran integratif. Model pembelajaran tematik integratif yaitu menggabungkan beberapa tema pembelajaran dalam satu tema. Lalu ada model berbasis proyek, di mana siswa membuat proyek nyata yang berkaitan dengan tema. Dan model berbasis masalah yang mengajak siswa memecahkan masalah nyata. Guru memiliki fungsi sebagai perencana, pelaksana, dan penilaian kegiatan pembelajaran. Sedangkan peran guru dalam tematik adalah sebagai fasilitator yang memandu siswa belajar secara aktif, motivator yang membangun semangat belajar, dan penghubung antar mata pelajaran agar siswa bisa melihat keterkaitan antar ilmu. Materi yang kelima, Contextual Teaching and Learning atau CTL dalam tematik. Contextual Teaching and Learning atau pembelajaran kontekstual adalah pendekatan yang sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran tematik. Dalam CTL, pembelajaran dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata siswa. Siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memahami bagaimana teori itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat membahas tema lingkungan, siswa tidak hanya belajar teori ekosistem, tapi juga diajak mengamati lingkungan sekitar, membuat laporan, bahkan menanam pohon sebagai bentuk aksi nyata. Dengan pendekatan CTL, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa belajar melalui pengalaman langsung, bukan sekedar menghafal.
Kesimpulan dari pembahasan ini adalah pembelajaran tematik menuntut strategi dan metode yang menyatu, kreatif, dan relevan dengan dunia nyata siswa. Guru dituntut untuk mampu merancang pembelajaran yang integratif, melibatkan siswa secara aktif, dan mengembangkan kemampuan berpikir serta keterampilan hidup. Sekian video pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.